Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat perlindungan, keamanan dan diberikan nikmat kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, seperti biasa di video kali ini kami akan mereview video-video yang berhubungan dengan sapi. Video-video kita review, kita tonton, nanti kita lihat, kita komentari. Ini yang kita review hari ini video yang berjudul cara menghitung karkas dan daging sapi ya. Dari channelnya Kandang Kambing Indonesia, yang dibahas sapi tapi channelnya channel Kandang Kambing Indonesia, berarti khusus kambing, tapi nggak apa-apa sih namanya pembahasan video, boleh-boleh saja. Sebagai tanda terima kasih, silakan sobat semuanya untuk mensubscribe channel Kandang Kambing Indonesia, dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel kita, channel SDA Sukses. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya. Mari. Baik sobat semuanya, langsung saja kita nyalakan videonya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan coba belajar menghitung berapa bobot tulang daging atau karkasnya di sebuah sapi, atau nanti kira-kira keluar dagingnya berapa, gitu ya. Kita akan menghitung dengan rumus standar. Rumus standarnya ada rumusnya berarti work atau akan jalan untuk sapi-sapi yang kondisinya standar. Contoh sapi yang ada di sini nih, ini standar. Jenis sapi Madura ini kita jadikan sebagai contoh sapi standar. Jadi sapi standar itu adalah dia postur badannya atau tingkat kegemukannya cukup, tidak terlalu kurus ya, tapi nggak gemuk banget juga enggak gemuknya standar. Jadi ini kita kalau masukkan ke rumus ini oke, gitu ya. Tapi bisa, kalau sapi-sapi yang terlalu gemuk banget gitu ya, dan terlalu kurus banget, dia kalau dimasukkan ke rumus rentang errornya akan terlalu jauh, gitu ya. Nanti sapi ini akan kita jadikan contoh untuk penghitungan. Oke, tapi yang jadi masalah adalah gimana cara penghitungannya? Cara penghitungannya adalah awalnya kita mau nggak mau harus tahu bobotnya berapa. Nah, untuk tahu bobotnya berapa ya harus kita timbang ya. Jadi nanti sapi ini akan kita timbang real, gitu ya. Mas, gimana kalau kita nggak bisa nimbang? Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi kita saranin kalau beli sapi itu adalah di tempat yang ada timbangannya, sehingga kalian benar-benar tahu bagaimana atau berapa bobot realnya itu. Karena gini, maaf, ada orang-orang yang bilang sapi ini bobotnya 300, padahal real timbangannya mungkin nggak nyampe 300, 250 atau berapa, misal gitu ya. Ada yang bilang sapi ini 500, tapi bobot realnya cuma 450 atau bahkan 400, itu akan jadi masalah. Oke, jadi nanti kita akan mulai timbang dan kita akan hitung. Oke ya, kita siapkan dulu timbangannya. Oke, kita akan siapkan timbangannya. Nah, kita akan nyalakan. Pastikan timbangan itu berjalan normal, gitu ya. Nah, biasanya sebelum kita benar-benar nimbang, ya, digunakan untuk sapi, kita akan gunakan timbangan ini untuk nimbang bobot saya. Nah, bobot saya itu kurang lebih 60, 61, 62, 63 lah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ini pakai sepatu bisa lebih berat sedikit. Nimbang gitu orang ya. dulu. Oke, kita lihat. Pak fotografer, berapa kira-kira itu bobotnya? 67. Hah? 67. Oh, 67 bobot saya ya, karena pakai beberapa ini sepatu dan saya bawa beberapa alat kurang lebih ya. Oke, berarti udah nggak terlalu jauh ya bobotnya. Oke, sekarang kita akan siapkan sapinya. Oke, kita timbang ya. Oke. Menimbang sapi. Orang Kita timbang sapinya. kedua menimbang sapi. Kadangers, berapa? Kita lihat. Goyang-goyang ya. Kita tunggu sampai benar-benar tenang sapinya. Sapinya kalau goyang dia berubah-ubah ya. 24, 30, 70, 20, 24, 70, 30. Masih goyang ya. Kira-kira berapa? 240 lah. Ini rata-rata di 240. 240. 240 ya. Oke. Jalannya di 24. Oke, kurang lebih gitu ya, karena sapinya nggak mau diam, kurang lebih seperti itu. Hup, 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 hup. Hup, hup, hup. Oke, kandangers ya, barusan kita sudah timbang sapinya kurang lebih di 240 ya tadi ya. Kurang lebih 240. Nah,
hati-hati, banyak orang bilang di luaran itu bobot sapi seperti ini itu ada yang bilang 275, ada dua bilang 300 dan sebagainya. Tapi karena kita kebutuhan eksak untuk menghitung dagingnya atau menghitung karkasnya, jadi kita timbang real. Oke, sekarang kita akan hitung pakai hitungan ya. Oke, kadang-kadang ya. Oke, cukup dulu. Wow, keren sekali. Jadi kita mau menimbang karkas sama daging. Katanya tadi di video depannya itu karkas itu daging sama tulang ya. Kalau daging ya daging tok caranya itu. Nah, rumus ini penghitungannya kata dia tadi memakai sapi standar. Sapi yang gemuk, terlalu gemuk enggak, terlalu kurus juga enggak. Jadi bisa rentang errornya bisa nggak jauh. Kalau gemuk itu katanya ada rentang errornya berapa persen begitu. Jadi bisa lebih bisa kurang, nggak terlalu tepat. Tapi kalau yang sapi standar tadi dia ngomong sapi Madura tadi bisa pas. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita tonton dulu lanjutan videonya. Mari. Baik sobat semuanya, kita lanjutkan lagi tonton videonya. Barusan kita sudah nimbang ya, dan kita sudah tahu bobotnya. Sapi yang tadi kita timbang itu bobotnya 240 lah kita anggap ya, 240 kilo. Kita akan hitung berapa kira-kira karkasnya dan berapa dagingnya. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya karkas sama daging? Kalau karkas itu daging plus tulangnya yang ada di dalam tubuh itu, tapi kulitnya udah diambil, jorannya sudah diambil, kulit, ya? yang tinggal tulang sama dagingnya aja. Itu disebut sebagai karkas ya. Kalau daging ya berarti murni daging, tulangnya sudah nggak ada, gitu ya. Oke, coba kita hitung. Oke, kita akan hitung apa tadi, karkas atau daging sapi, gitu ya. Nah, kita akan hitung. Sip. Secara umum itu presentasinya ya rentang 45% sampai 55%. Jadi kalau sapi-sapi standar ya kurang lebih 45%. Kalau agak gemukan 50%. Kalau gemuk banget bisa jadi 55%. Kalau kurus banget itu di bawah 45%. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita hitung karkas itu kurang lebih 45% sampai 55% dari bobot hidup ya, dari BB atau berat badan. Itu tadi rumusnya. Berat badannya itu karkas. Nah, kalau daging berapa? Kalau daging itu kurang lebih 35% sampai 45% dari bobot hidupnya. Gitu ya. Jadi ada rentangnya 45 sampai 55% karkasnya, sedangkan dagingnya 35% sampai 45%. Nah, kalau begitu. Nah, tadi kita sudah ambil contoh sapi Madura tadi yang posturnya oke, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus gitu kan ya. Dia bisa kita jadikan untuk contoh ya, tapi kita ambil yang nanti rentang bawahnya, yaitu rentang 45% sebagai karkasnya dan dagingnya 35%. Oke, kita ambil contoh. Nah, contoh. Tadi kita punya bobot hidup atau BB-nya yaitu 240 kg. Nah, kurang lebih gitu tadi ya yang kita sudah timbang. Kita akan hitung karkasnya. Jadi karkasnya berapa? Karkasnya adalah berarti 240 dikali 45% atau 45% dikali 240 kg. 45% itu artinya 45/100 dikali 240 kg. Nah, tinggal dicoret-coret. Oke, kita hitung ya. Pakai biasa boleh, pakai kalkulator boleh. Kita coret yuk. Nolnya coret 45 bagi 10 4,5. 4,5 dikali 24 berapa? Betul, 108 kilo. Wah, hebat hitungannya ya. Oke, sip. Itu karkasnya. Jadi karkasnya sapi itu, sapi yang tadi kita timbang dari 240 kilo itu karkasnya 108 kilo. Ingat, karkas itu masih ada tulangnya. Ya. Gimana kalau kita akan hitung dagingnya saja? Jadi setelah tulangnya dihilangkan gitu ya, kita akan hitung full dagingnya saja. Yuk kita hitung dagingnya. Dagingnya itu adalah, kalau kita ngikutin rumus ini, paling bawah itu 35%. Dikali bobot hidupnya itu 240 kg. Berarti ini kurang lebih 35/100 kali 240 kg.
Nah, ini kita coret jadi 3,5, 3,5 dikali 24 kurang lebih di 84 kilo. Oh, dagingnya. Ya, nanti kalau salah 84 saya pakai kilo. kalkulator ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, jadi sapi yang tadi kita timbang itu karkasnya, tulang dagingnya, jadi tulang plus daging yang menempel itu ada di 108 kilo. 108 kilo. Nah, dagingnya hungkul atau dagingnya doang ya, atau dagingnya tong itu adalah 84 kg. Nggak sampai 1 Sip, kintal kurang lebih gitu. dagingnya. Itulah cara menghitung karkas dan daging. Oke ya. Jadi paling aman adalah kalian tahu bobot hidupnya berapa sehingga kalian benar-benar bisa memprediksi dagingnya akan keluar berapa. Gitu kadang harus gitu ya. Nanti kita akan belajar di hal lain deh, gitu ya. Kurang lebih seperti ini, gitu ya. Oke. Untuk video yang Cukup. Wow, itu tadi sobat semuanya cara dari video ini kita melihat rumus untuk mengetahui berat karkas sapi atau juga berat daging sapi. Jadi beratnya tadi katanya 108 kilo untuk karkas. Nah, untuk daging murninya itu tadi 84 kilo apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi rumus yang pertama itu ditimbang dulu sapinya. Yang jadi masalah kan kalau yang punya sapi nggak punya timbangan. Nah, sistemnya biasanya saya pernah ikut nyembelih seperti hewan korban gitu kan, kita ikut nyembelih. Nah, oleh yang biasa pemotong itu dia ambil jantungnya ditimbang. Nah, berapa berat jantungnya itu dikalikan 10 atau berapa itu nanti bisa ketahui berat dagingnya itu berapa kilo. Misalkan 8 on ya 8 kali 10 kan 80, jadi 80 kilo seperti itu. Atau 1 kilo atau 12 on dikali atau 1 kilo berat jantungnya itu nanti kan dikalikan 10. Bisa seperti itu saya lihat yang sudah-sudah. Tapi itu yang ukuran sapi standar. Kalau sapi kurus atau sapi gemuk bisa dipakai, bisa enggak ya kayaknya rumus seperti itu. Baik, terima kasih sobat semuanya. Semoga video ini tadi bisa menginspirasi, memotivasi untuk sobat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Di sini apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.